Bahasa. Selamat datang di acara Inspeksi Bahasa. Bersama saya Widi. Saya Karina. Hari ini kita akan sama-sama melihat ya Teh, apakah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah digunakan di ruang publik atau belum. Nah, sekarang kita lagi ada di mana nih Teh? Nah, saat ini kita sedang berada di sekolah favorit di Kota Bandung tentunya. Nah, dan di sini juga kita akan melihat apakah penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ini sudah digunakan dengan baik atau belum di sekolah ini tentunya. Karena itu juga merupakan salah satu bagian dari upaya pemartabatan bahasa Indonesia Teh Widi. Betul. Dan hari ini kita juga nggak sendirian ya Teh, karena kita hari ini ditemenin sama siapa nih? Oleh Ibu Kartika tentunya. Betul. Tanpa lama-lama lagi kita langsung aja cek ke dalam. Bu Kartikanya di mana ya Teh? Iya ya, kita kan mau ketemu Bu Kartika. Iya betul. Iya, untuk berbicara tentang bahasa Indonesia di ruang publik ini ya. Coba deh kita cari dulu yuk. Boleh. Oke, yuk. Mana ya Ibu ya? Itu bukan sih? Oh iya betul. Iya bener kan? Kita samperin ya? Yuk. Halo Ibu. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Karina? Widi. Baik Ibu. Baik, Ibu. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, Ibu, di sini kan kita lagi ada di SMA Negeri 5 Bandung ya Bu. Betul. Ya. Nah, di sini kita pingin berbicara langsung ya tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik nih Ibu. Baik. Apa sih sebetulnya yang mau ditanyakan? Nah, Kita akan sama-sama menjelajahi ya Teh Iya, ya, betul. menjelajahi SMA 5 Bandung ini, melihat icon-icon atau tempat-tempat ya, apakah sudah sesuai penamaannya dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau belum, sambil berbincang-bincang ya Teh ya, betul. Baik. Boleh. Boleh ya Bu ya. ya. Mau ke sebelah mana dulu nih? Kita ke sebelah. Ke sebelah sana dulu. Coba ya. Boleh. Oke. Bu ya. Sambil melihat-lihat. Sebentar. Ini ada papan petunjuk arah nih Ibu. Iya. Jadi kan di sekolah banyak sekali terdapat papan petunjuk arah. Kira-kira apakah ada padanan kata yang keliru ya di sini? Iya. Jadi kalau kita lihat satu persatu itu ada beberapa yang memerlukan perbaikan ya sepertinya, karena meskipun bentuknya itu sudah umum dipakai tetapi belum sesuai dengan kaidah. Nah, misalnya contohnya seperti tulisan fotokopi ini kan masih bentuk asingnya ya. Harusnya kalau padanan Indonesianya itu dengan F, PH-nya itu dengan F, kemudian C-nya itu dengan K, dan Y-nya itu dengan I. Jadi fotokopi ya. Sama, kalau bunyinya sama, tetapi tulisannya betul. Jadi sudah diindonesiakan gitu. Iya. Ya, tapi kalau Apakah ada yang lainnya lagi Bu? ada musola ya. Nah, musola itu sebetulnya sudah ada padanan Indonesianya. Musala. Iya. Kalau ini semacam ada penambahan bunyi O kan ya. Iya. Padahal sebetulnya kalau di dalam bahasa Indonesia itu yang vokal rangkap konsonan rangkap itu hanya ada 4. NG, NY, KH, dan SY. Jadi bukan SH. SH itu bukan konsonan rangkap dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, bunyi O itu seolah-olah muncul karena memang dari produksi bunyi sod itu seperti mulutnya kan mengerucut ya. Yeah. Padahal vokalnya itu A. Begitu. Iya. Nah, Salah. jadi mungkin karena salah dengar begitu ya, dianggap O, muncullah kemudian musola. Padahal sebetulnya kalau sudah diindonesiakan, bunyi SH itu kan jadi S saja. Sehingga vokalnya tetap A, jadi bunyinya musala. Ya. Ya, tapi kita sering melihat ya Teh ya, di tempat publik tuh sudah banyak sekali yang memakai musola gitu. Nah, Iya, betul. bagaimana tanggapan Ibu terkait salah kaprah yang sudah banyak dilakukan masyarakat itu, yang umum digunakan? Iya, jadi salah kaprah itu kan maksudnya adalah bentuk kesalahan-kesalahan yang sudah dianggap benar gitu ya. Sebetulnya salah, tetapi karena udah banyak orang yang menggunakan, kemudian juga sudah sering dipakai, itu dianggap bentuk yang benar gitu. Nah, seperti musola tadi gitu, yang sesuai kaidah itu adalah musala, tetapi yang banyak
digunakan itu musola, dan masyarakat itu masih agak berat begitu ya menerima bentuk musala, karena katanya kok musala sih gitu. Tetapi memang secara kaidah yang berterima itu adalah musala gitu. Oh begitu ya Bu. Jadi masih terdapat juga ya di sini kesalahan ataupun juga terkait penulisan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Ya. Betul. Ini tentang papan petunjuk arah. Coba kita lihat-lihat lagi untuk Boleh? ini gitu. Boleh. Dari sebelah sana ya Teh? Iya, yuk. Sekarang mau ke ruang-ruang kelas ya Teh ya? Iya, betul, ruang kelas. Nah, ini Ibu ada tulisan ruang kelas 10C, ruang 19. Nah, terkait penulisan ini apakah sudah betul atau belum ya Bu terkait untuk penulisannya? Ya, semua peraturan kebahasaan itu pasti mengacunya ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di situ ditegaskan bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan. Kalau ada bahasa asing itu berarti setelah bahasa Indonesia gitu. Kemudian ada juga aturan mengenai ukuran huruf. Jadi bahasa Indonesia itu selain harus paling dahulu dituliskan, juga harus lebih besar ukurannya daripada unsur bahasa asing yang lain. Baik itu bahasa daerah atau maupun bahasa Inggris, misalnya bahasa Belanda ataupun bahasa yang lain gitu. Kemudian penulisan unsur asing itu juga harus dicetak miring gitu. Nah, kalau ini kan kebetulan kata bahasa Sunda ya, bahasa daerah gitu. Nah, ini mah tidak menggunakan tulisan Latin begitu ya, sehingga kan dicetak miring pun mungkin tidak terlihat perbedaannya gitu ya. Tapi semua yang dituliskan dalam huruf Latin apabila itu termasuk ke dalam unsur daerah ataupun asing itu harus dicetak miring. Begitu. Cetak miring. Ya. Berarti kalau ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, bagaimana Bu penempatannya? Urutannya. Baik. Kalau urutannya itu bahasa Indonesia dulu, kemudian di bawahnya baru bahasa daerah dengan ukuran huruf yang lebih kecil dan dicetak miring. Setelah itu baru bahasa asing dengan ukuran yang lebih kecil lagi dan dicetak miring. Gitu. Oh, ada aturannya ya Teh ya. Ukurannya jadi, juga. Prinsipnya karena namanya pengutamaan bahasa negara di ruang publik, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia harus diutamakan. Jadi dari jauh itu harus yang lebih dulu terlihat gitu. Makanya ukurannya harus lebih besar gitu. Baik. Oke, kita langsung aja jalan-jalan lagi ya Teh ya. Betul. Buat cari tahu lagi nih apakah masih ada icon-icon atau kalimat-kalimat yang kurang tepat. Jadi kita akan langsung ke sana, boleh? Boleh. Ayo. Ibu. Boleh Bu, ke sana. Ada banyak ini ya, kayak slogan-slogan seperti itu. Iya. Kira-kira ini sudah benar atau belum, Bu? Ada di sini yang masih memerlukan sedikit perbaikan ya. Dari segi ukuran huruf, bahasa Indonesia sudah lebih besar ukuran hurufnya dan diletakkan di atas. Itu berarti sudah baik. Hanya untuk bahasa asing itu masih belum dicetak miring. Jadi mungkin perbaikannya hanya mengubah cetak miringnya. Ya, dari huruf tegak menjadi huruf yang dicetak miring. Dan ukurannya harus lebih kecil ya, Bu. Betul. Ini kan sepintas sudah kelihatannya lebih kecil ya. Walaupun agak tidak terlalu kontras gitu kelihatannya. Ya. Oke, berarti ini ruang komite sekolah sudah lumayan cukup benar ya Bu ya. Waduh, capek juga ya Bu, Teh keliling-keliling sekolah. Iya, betul sekali. Tadi kita sudah melihat banyak sekali beberapa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya di sekolah ini. Ada yang sudah betul ya Bu, seperti keluar, masuk. Dan seperti yang kita temukan di jalan, gak di kursi ya. Tadi kalau di kursi ada tulisan apa nih Bu? Mohon menjaga jarak. Mohon menjaga jarak. Jadi sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya, dan itu dia pertemuan kita di inspeksi bahasa hari ini ya. Dan tentunya semoga juga bisa dapat menambah wawasan ya Ibu ya untuk publik tentunya dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Saya Karina, saya Widi, dan Kafika. Sampai jumpa di inspeksi bahasa berikutnya. Dadah.